Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Kita perhatikan dulu, tentang tayangan dari yang akan ibu berikan. Oke, coba perhatikan di sini. Perhatikan di sini tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang akan kita pelajari, kenapa sih pembelahan sel itu? Mengapa sel itu membelah? Mengapa kita itu dari kecil menjadi besar? Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan kelangsungan hidup kita semua. Terdapat 3 alasan mengapa sel itu membelah. Yang pertama, pertumbuhan sel. Jadi, ciri makhluk hidup itu adalah mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup itu dapat tumbuh jika sel-selnya bertambah. Proses penambahan sel melalui pembelahan. Jadi sel-sel itu nanti akan membelah. Kemudian yang kedua, perbaikan sel. Perbaikan sel itu bagi tubuh makhluk hidup yang mengalami kerusakan jaringan, misalnya luka, anak-anak jatuh, luka, itu kan bisa tumbuh lagi lukanya. Ada jaringan-jaringan di situ. Kemudian yang ketiga, proses reproduksi. Ciri makhluk hidup yang lain yang berkembang biak atau bereproduksi itu pembentukan sel-sel baru sehingga selnya mengalami pembelahan. Nah, sekarang coba perhatikan yang akan kita pelajari. Pertama, tahapan-tahapan pembelahan. Itu ada 2, yaitu secara mitosis dan secara meiosis. Apa sih pembelahan sel secara mitosis? Pembelahan sel secara mitosis itu tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan dengan karakter yang identik dengan sel induknya. Nah, ulangi sekali lagi, mitosis itu pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan, karakternya sama dengan induknya. Akan digambarkan di sini, anak-anak bisa perhatikan, ada 4 fase, mulai profase, metafase, anafase, telofase. Atau kalau disingkat temat, profase, metafase, anafase, telofase. Yang masing-masing mempunyai ciri tersendiri. Anak-anak lihat, profase itu membran intinya baru ada, kemudian metafase itu dia kromosomnya berada di tengah, kemudian anafase, kromosom anakannya sudah mulai menuju ke kutub, kemudian telofase dia fragmen membelah membran intinya mulai terbentuk. Membran intinya mulai terbentuk di antara kutub-kutubnya. Nah, yang berikutnya, apa sih meiosis itu? Meiosis itu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dan memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, meiosis ini tahapannya ada berapa? Fase-fasenya sama dengan mitosis, tetapi dia melalui 2 fase. Ada profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, telofase pertama. Kemudian lanjut ke profase kedua yang mereka sudah membelah, metafase kedua kromosomnya sudah mulai ada di tengah-tengahnya, anafase kromatidnya sudah mulai membelah, telofase sel anakannya sudah berpisah pada fragmen membran inti. Kemudian, sekarang pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan, apa perbedaan antara mitosis dan meiosis? Tadi perbedaan mitosis itu sel anakan 2N diploid, sifatnya sama.
Kalau meiosis, sel organ kelamin, sel telur atau sel sperma. Jumlah sel anakan meiosis adalah N atau haploid. Jadi mitosis 2N, meiosis N. Sekarang tugas yang harus anak-anak kerjakan, jelaskan tahapan-tahapan pembelahan, baik pada mitosis maupun pada meiosis. Pada buku catatan, dikumpulkan minggu depan melalui WA grup kelas. Baik anak-anak, demikianlah yang Ibu bisa sampaikan tentang pembahasan kali ini. Kalau ada yang mau bertanya disilahkan, boleh lewat WA grup, atau boleh bertanya langsung japri kepada Ibu. Satu harapan Ibu, semoga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sukses anak-anak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.